Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya sebagai admin Dayah Online Aceh News. Dimana teman-teman pada sore hari ini kita kembali membahas isu yang berkembang di Aceh, terutama pasca beredar video mualim yang dalam tanda kutip dinarasikan menikah lagi. Jadi kalau kita membuka media sosial di TikTok, ini menjadi trending topik karena begitu hebohnya berita tersebut setelah videonya beredar, sehingga ruang-ruang diskusi komal-komal di beberapa media sosial itu, salah satunya adalah TikTok, mulai ramai dibicarakan. Bahkan kalau kita melihat memang tidak terlalu penting. Kita membahas persoalan ini sebenarnya tidak terlalu penting, karena juga dilakukan dalam kondisi pasca bencana dan juga bukan secara ilegal, sehingga tidak menjadi sebuah persoalan yang perlu untuk diperdebatkan. Tetapi ada juga kalangan-kalangan tertentu yang kepo, ingin memastikan beritanya, ingin mengetahui kebenarannya, sehingga disinilah menjadi ramai. Dan yang dilakukan oleh seorang panglima itu sah-sah saja, karena yang pertama dia melakukan di atas jalur yang benar. Itu kemungkinan saja dia meminta izin dari istri pertama, kedua, dan ketiga, kemudian sesuai dengan syariat Islam, dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak baik ke depan. Ya, teman-teman percaya atau tidak, bahwa banyak pejabat-pejabat di Indonesia ini ketika keluar daerah itu banyak yang terlibat persoalan-persoalan yang melanggar dengan etika ataupun agama. Justru yang dilakukan oleh seorang mualim adalah untuk menjaga yang pertama agama, yang kedua harga dirinya. Alangkah baiknya kalau kita melakukan dengan jalan yang resmi dan pun tidak tertutup, karena dilakukan secara terbuka. Ya, karena dipublis di media, kemudian dihadirkan orang-orang tertentu dalam acara tersebut. Cuma masalahnya yang diperdebatkan itu karena ya sebagian pihak menganggap bahwa di Aceh barusan terjadi musibah, ya seharusnya ini masih fokus membangun daerah, memikirkan bagaimana masalah bencana ini, pasca bencana ini bagaimana membangun Aceh kembali, bagaimana menata kembali kehidupan rakyat kecil yang tertimpa bencana banjir. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa selama ini kontribusi beliau di dalam melayani para korban banjir, memberikan bantuan, melobi pemerintah pusat, itu juga sudah diupayakan. Bahkan sekarang kalau kita melihat sebagai tanggung jawab seorang pemimpin, semaksimal mungkin sudah dia lakukan untuk kebaikan warganya. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang perlu diperdebatkan. Namun kita paham bahwa kondisi psikologis wanita-wanita, terutama yang ada di Aceh, ketika melihat sebuah fenomena yang kalau dilakukan oleh orang lain itu bisa dikatakan langka, tapi kalau dilakukan oleh seorang mualim itu sudah tidak menjadi langka, sudah menjadi hal yang biasa. Karena kenapa? Karena bukan 1, 2, 3, dia sudah punya istri. Ya, inilah kesatria seorang pemimpin yang berani secara terbuka
kepada istri-istrinya dan juga kepada warga tanggung jawabnya di Aceh. Itu jiwa kesatria dan berani. Jadi di ruang media TikTok terutama teman-teman, ya. Kenapa? Karena TikTok ini ruangan yang paling banyak penggunanya di seluruh dunia. Bahkan kalau di Aceh hari ini kita banyak melihat ruang diskusi itu ya duluan menyebar di TikTok. Dan di sana bahkan ada sebuah room teman-teman ya, room yang dibuka komal oleh warga Aceh sendiri. Di sana juga ya terdapat perdebatan sengit lah masalah hal ini. Ya, nanti bisa kita saksikan sama-sama bagaimana perdebatannya. Karena yang namanya sifat manusia, walaupun membahas sesuatu yang mungkin dianggap tidak penting, itu selalu saja terjadi. Karena yang dipertanyakan bukan hanya persoalan masalah privasi, karena beliau adalah seorang pejabat publik, itu harus diakui. Seorang pejabat publik, apapun yang kita lakukan, bermanfaat atau tidak, kecil atau besar, itu selalu menjadi bahan diskusi orang lain atau menjadi bahan kritikan orang lain kepada siapapun yang menjadi pejabat publik. Maka tidak ada hal yang salah ketika hari ini rakyat berbicara kepada pemimpin, kepada orang-orang yang menerima gaji dari pemerintah. Tidak ada yang salah. Semua yang dilakukan adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi pemimpin yang bijaksana itu adalah pemimpin yang menerima kritikan dengan lapang dada dan memperbaiki kesalahannya setelah mendapatkan kritikan. Dan ini salah satu wujud daripada negara demokrasi. Bagaimana kita menjadi public figure, dan bagaimana ketika kita berada di ruang pelayanan publik, itu menerima kritikan itu sebagai masukan agar kita bisa mengontrol kinerja berjalan seperti rel yang lurus. Maka dibutuhkan para pemikir-pemikir yang kritis. Jadi tidak hanya seorang pemimpin itu tidak hanya menjaga dari regulasi atau aturan yang tidak ditabrak, atau rel rambu-rambu yang sudah tertulis secara aturan. Nah, tapi bagaimana kita menjaga alur pemikiran masyarakat di dalam memberikan masukan ataupun kritikan kepada pemerintah? Itu dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Nah, jadi banyak di antara pemimpin hari ini ketika dikritik dianggap kita sudah tidak suka kepada pemimpin tersebut. Ketika diberikan masukan secara keras, kita dianggap tidak suka kepada kinerja pemimpin. Itu salah. Demokrasi ini memberikan ruang kritikan seluas-luasnya kepada warga negara, tapi tidak yang sifatnya fitnah, memojokkan, melecehkan, yang berhubungan dengan ras, suku ataupun agama. Selama itu masih dalam bentuk kritik, ya silakan. Dan itu dinamakan sama-sama membangun negeri. Ya, yang punya pemikiran, berikan pemikiran kepada pemimpin. Yang punya finansial, berikan agar roda pemerintahan ini berjalan. Maka seluruh stakeholder dari kalau kita berbicara tentang top down, ya, dari atas ke bawah, dari pemimpin yang tertinggi hingga kepala dusun dan kepala rumah tangga, berkontribusi di dalam membangun negara ini. Begitu juga terhadap pemimpin. Bagaimana kalau kita berbicara tentang bottom up, ya, kelompok rentan di grassroots atau akar rumput, juga bisa memberikan kritikan kepada pemerintah. Jadi hari ini mereka-mereka yang tinggal di level paling rendah atau grassroots yang kita bilang tadi, ini seolah-olah masukan mereka tidak terlalu penting bagi pemerintah untuk mendengarnya. Sebenarnya inilah yang menopang berdirinya negara ini adalah kelompok-kelompok kelas akar rumput. Petani-petani sangat berjasa kepada negara, yang sampai dengan hari ini negara lupa bahwa jasa petani ini sangat besar. Anda bisa menilai bagaimana para petani bekerja siang malam, banting tulang demi untuk menghidupi pejabat-pejabat. Kenapa?
Kita bilang menghidupi pejabat. Apakah ada kontribusi? Ada. Bagaimana negara ini tanpa petani? Mereka tanam cabai, tanam padi, tanam tomat, kol bawang dan segala macam. Kemudian itu dijual ke pasar-pasar yang ada di seluruh Indonesia, dan itu kemudian kembali lagi kepada masyarakat. Maka saya salut pada Presiden Soeharto kala itu, yang dia selalu menghidupkan para petani, menghargai para petani. Bahkan ada momen-momen tertentu membuat pertemuan-pertemuan dengan petani. Karena semua negara itu ditopang oleh hasil pertanian. Misalnya kekayaan negara berlimpah ruah, ada minyak, ada emas dan segala macam, tetapi tidak ada padi, tidak ada beras, tidak ada ikan, tidak ada singkong dan segala macam. Maka kita bisa makan minyak, bisa makan besi, bisa makan emas. Jadi teman-teman, itulah mungkin kritikan-kritikan yang membangun dibutuhkan oleh setiap pemimpin. Oke, kita sudah berbicara panjang lebar dan melebar kemana-mana. Namun yang topik utama kita bicarakan, persoalan yang masih booming, yang masih viral dibicarakan di Aceh sampai dengan hari ini, yaitu kasus kembalinya seorang panglima dalam pangkuan ibu negara yang keempat. Ya, semoga kita bisa menilai dan bisa memberikan masukan, dan begitu juga Panglima mungkin ya melihat warga Aceh ini hal yang biasa dan wajar-wajar saja dikritik, ya. Dan kita selama beliau masih mampu melayani, kebijakannya masih memihak pada rakyat, apa yang dilakukan tidak menguras uang rakyat, ya welcome saja, ya, selama itu masih dalam koridor agama, tidak menyimpang dengan hukum agama, ya silakan. Ya. Jadi daripada melakukan hal yang salah, kemudian kedapatan korupsi uang negara, kemudian selingkuh misalnya, ini perkawinan dilakukan dengan cara yang sah. Oke teman-teman, terima kasih ya, kita berikan komentar yang bijak dan kita lihat sama-sama videonya teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau lo ingat aku baca buku Yusran Habib yang dipegang, umpama orang Acehnya lagi pucuk tebe yang teko. Jadi asaikan raya iko, karena apa kau bahaya menyona orang Aceh yang watu, yang raya tak iko. Nah, jadi umpama lo secara politik kan, olehnya secara media. Dan yang kalau video yang tu yang pegah bunuh. Jadi video menikah anak mualim. Ya. Jadi orang yang najak ke wati acara menikah mualim, yang itu pun tak yang baje itu mualim kan. Uropa menikah kan, kiban ijab kabul. Yang menyorang yang najak Malaysia wati mengkawin anak mualim, asyik tanya nyan video wati anak mualim kawin. Cik tanya, cik verifikasi bawanya. Yang baru akurat berita, tetapi ketika tanya hana kiban kiban mari. Kan video menikah anak mualim kan. Jadi video pun cik. Menikah anak mualim milong nau. Gimana nak pegah menikah anak mualim yang kau buat video? Jadi video pun cik je. Kau video dia edit nak. Video draw ke menikah? Tak ni nak menikah mualim Bang Ari. Nambung. Kau nak pegahan nah. Nyahok nyan. Penamping yang atas lah kau buat penamping. Apa pendamping kau nyan tu? Hana nya Bang Ari. Nyan pucuk dia baik nak mendawa. Untuk apakah yang kau? Kau balik. Nak baca berita baru klarifikasi dari Tinong kan? Ji nak kau Bang Ari. Kan Tinong nyan hai adik Ji. Tak menjawab kau. Tak menjawab. Jauh lah punya videonya. Cina baca berita le. Berita perbandingan Ji Bang Ari. Yang baju Bang Ari. Kali kasih le Tinongnya. Ji nak kau. Kan Visanti hai si Zahra, Mak Zahra hai ne. Mak yang Ji ni kalau nak berita kiban macam jauh. Ya. Jadi yang berita lagi nya hana perlu untuk tapiralkan. Dan yang hana le mudarat pi ketika tak bahas yang berita, yang le mudarat daripada keuntungan Bang Ari. Nya yang tuk baju hitam nanti Arsadi. Yang tuk yang pendamping mualim ah. Betul.
Jadi yang menikahnya kan kaknya adik ji. Ikaknya nalek kau betul ya tar pula. Hana yang baharinya Berita berita yang pegahan alim hotel nikah anak mualim na aku hina. Bukan darah baru menurut beritanya darah baru sonan menurut Ijab berita. kabul mualim hotel Tona. saudaranya. Pak Bari dikirim foto ijab kabul mualim dengan ini yang Pak Bari. Ni laki tak? Hana. Ni laki ada beg bangai tabi je kurang aceh. Kau foto ya kabut mana nai lo ya. Banyak anak budget lagi galak tak berita. Hana ijab kabul Hana ijab kabul yang nak urang ja kan urang ijab kabul. Aduh Bang Ari ke yang ramanya fikir rontok jili mana kalau berita nah. Rupa jinyo lagi yang cara kalau orang berita Bang Ari ke ka punah. Hilang pun masalah kamu kawin gede Kanya Assalamualaikum. Tanya beg galak tak di ke berita kau tak konsumsi dengan Waalaikumsalam. beg lagi kan. Udahlah beda debat kusir si debat betul begitu. tu. Bukanlah debat. Nyo kiban. Menyonyo ke mualim kalau ke kawin ka tenang ganyan. Nya kaji Menyo hana hoi. Menyo ada video nyan ada hotel kawin anak mualim berarti nya nak tak kena pengon. Cuma yang ke simak je menyo golom nyo golom yang mata ulero. Nyojut tengku rambut nyojut ki hana payah bahas le nyan danyo sebagai urang Aceh. Apa nya? Tenang tak awak berada lauk nyo tetem bahas lo masalahnya. Betul Ikut grup lambung awaknya. Ana mau kupi. Buat betul ke bukan? Anak salah. Aku deh buku pembahasannya. Ci bahas pelain. Mesti Ya, bahas betul. inang poliandri nyan je mesti lah nyan. Daripada bahasnya. Nyan kelah umpama ji kibam Yang garak ke bahasnya. ai pujuk mualim kawin karu telong itingai awak ina hana tahu karu mesti rawak pi. Nyo yang mau tak. Tapi dia madu kurabun ni dah. Dikit pun dah. Itingai long awak ina lagi anak saya lang long hana tahu kapu pi. Anak tahu mendare ko bajar awak. Pujuk ada kawin tenang kau karu Jadi, nyo yang lucu dengan Aceh. Jadi meno cara-cara. Jadi memang strategi pusat untuk mengalihkan perhatian rakyat Aceh. Kita rakyat kita mupluh ribe, mertuh ribe mantang di Gayo, di Tamiang, di Patnya mantang cukup parah mantang sebenarnya suasana. Hana perubahan apa lo, mantang dia terus. Biasa pengalihan isu ayah, pengalihan isu. Ini ibu grup makan. ibu grup Pak Mualim, ibu ga. Yang kakaru terparik kada habisnya mulai minggu ke hana tinggal le kita orang dia kedinginan untuk buang air besar hana tempat hana sumur terendam dengan lumpur segala macam berat tak tentang penderitaan kagaduh dak urung kawin yang sah. Nyan yang betul ya. Aku gem kawin hana gem kawin ketan ke gede putra urusan ke gede ngomai. Itu urusan ulum banjir. Nyan mentang tataro benar maka benar apa ke pajo benar apa ke. Nah, jadi lagi nyan Bang Ari boh. Ilo kuat mana ile boh? Bek le kaji tok pembahasan masalah mualim kawin boh. Kaji tok ilo kuat mana ile? Ilong ka benar. Urang menjina nyan je dak bahas urang menjina. Urang kawin dak bahas. Tiba nak pala kata cok. Kan mana ayah giliran Ridwan kasus giliran apa Hanya cocok nyan. Karena dia mai ajengkal masyarakat hanya membahas menyanyian valid bah. Hanya membahas rugo mentong na lain yang lebih penting, yang lebih berat-berat. Tak kalau. Justru inan ke yang dipermasalahkan etika aja setengah bencana lagi apakah darurat bencananya yang dimaksud? Orang menikah ke nyuan tiuro, buat tiuro nyan. Hai buat tiuro. Ayah. Jadi kan karena nyan kan masyarakat sipil biasa justru kan buat tiuro. Persoalan sangat tidak relevan dengan kondisi Aceh Ronyo gemah hidang-hiding lagi nyan. Bukan anti kok menikah yang perlu begah. Jadi ketika nyan valid itu akan menjadi masalah Aceh sih berdampaknya. Pane menampak Karena kan permoh kefon.
terlalu membesarkan volume jika Iji mano bunda. Iji inong kepun kana katibuk dengan bantuan hang demeng jaga mualim. Inong kedua katibuk dengan bantuan. Hang ke kawin lain tu botu dengan tahu jaga ke urang pikatingen bagi ja yang gapu aja nyo kepu. Betul. Benar kan buzzer daripada dataran Badi Lau agaknya berhasil nah. menghancurkan Nanggri Badi Lau. Jadi kita yang sebagai Nanggro da Aceh no kan. Ubina buzzer Betul. dia kaki langit laju. Ya kan? Fokus mantang ke tema bencana Aceh ya betul. Pelong Hai ada mano Pak Dato Nah. menyendak urang komplain Badi Laut dikomplain ke gubernur kita nyo. Kita yang tak pulang su lo je mam ya awak ka gubernur awak kah lagi di wal kamir dengan lendir ban sabohnya pakai hana komplain. Nya kan je tak pulang su lagi kan. Betul. Dia pulang suruh dengan